Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang digitalisasi mesin produksi di era Industri 4.0. Inti dari presentasi ini adalah bagaimana cara mengambil data dari mesin industri menjadi sebuah informasi. Oke, di Industri 4.0 itu ada sekitar 6 aspek yang perlu diperhatikan supaya kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama adalah mesin industri yang dimiliki harus mampu eh, berkomunikasi dengan perangkat yang lain, yaitu dengan konsep IoT ya, Internet of Things. Yang pertama menghubungkan mesin, menghubungkan perangkat dan sensor ke internet untuk mengumpulkan data dan bertukar data. Kemudian yang kedua adalah dengan konsep atau aspek big data dan analitik. Jadi data-data yang sudah diambil dari mesin itu eh, dapat eh, dijadikan sebagai sumber keputusan dari hasil analisa. Kemudian aspek ketiga adalah artificial intelligence dan machine learning. Jadi dengan mempergunakan kecerdasan buatan, algoritma yang baik, dia bisa memprediksi hasil dan mengoptimalkan proses dari mesin industri. Kemudian yang empat adalah automation and robotic. Jadi dengan menggunakan sistem otomatis untuk dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Aspek berikutnya adalah teknologi cloud. Jadi dengan memanfaatkan komputasi awan, kita dapat menyimpan data dari kinerja mesin industri, mengolahnya, memproses data dari jarak jauh, dan memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Dan aspek yang terakhir diantaranya adalah security, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, dari ancaman cyber, dan pelanggaran-pelanggaran cyber lainnya. Nah, ini tantangan yang terjadi pada era digitalisasi diantaranya adalah kalau kita tidak memiliki sistemnya, maka akan terjadi inefisiensi, yaitu prosesnya manual, menyebabkan penundaan dan biaya operasional yang lebih tinggi. Tantangan yang kedua diantaranya adalah kurangnya integrasi antara sistem, mengakibatkan data jadi terisolasi, sehingga ini dapat menghambat pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah human error, kesalahan manusia, yaitu peningkatan resiko kesalahan dan terjadinya inkonsistensi dalam penanganan data dan eksekusi proses. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tidak fleksibel ya. Jadi terjadi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Nah, ini kalau kita mempergunakan smart factory yang merupakan solusi dari digitalisasi industri, maka akan terjadi beberapa hal yang yang cukup smart. Di antaranya adalah dengan mempergunakan IoT, maka semua mesin dan perangkat jaringan secara terpusat itu akan saling terhubung. Kemudian dengan mempergunakan big data dan kecerdasan buatan, dia akan melakukan analisis dan memvisualisasikan data dengan cara yang lebih bermakna. Kemudian eh, keunggulan dari Smart Factory yang kami buat diantaranya adalah dia dapat mengumpulkan data dari PLC, dari mesin dengan mempergunakan sensor secara terus-menerus. Kemudian dia bisa menerapkan proses otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu keunggulan dari Smart Factory yang kami tawarkan. Nah, ini bagaimana sistem kami bekerja? Yang pertama adalah data dikumpulkan dari berbagai sumber secara real time dari mesin industri. Kemudian yang kedua adalah data dikirim ke server dengan cara yang aman untuk segera diproses. Yang ketiga adalah
Dengan mempergunakan algoritma, kita bisa memproses dan menganalisis data. Dan proses yang keempat adalah hasil ditampilkan pada dashboard yang mudah untuk digunakan, mudah dipantau, dan mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini eh, data-data yang akan diambil dari mesin industri, kita lakukan dengan berbagai langkah sesuai dengan jenis mesin industri yang bersangkutan. Misalkan dengan mempergunakan sensor. Jadi ada berbagai macam sensor yang dapat kami terapkan pada mesin industri yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dengan mempergunakan kontrol. Ini semuanya bermain-main dengan apa istilahnya teknik pengambilan data, teknik komunikasi data dari mesin industri ke aplikasi. Nah, kemudian dengan mempergunakan metode-metode lain di mana mesin industri harus dianalisa dulu. Misalkan ini setelah hasil analisa, hasil survei bahwa mesin ini dapat diambil datanya dengan mempergunakan Ethernet, Ethernet IP, Modbus TCP IP, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, proses pengambilan data itu dengan cara menghubungkan ke layanan analitik berbasis cloud. Dia bisa terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya, bisa bertukar data produksi, dan lain-lain. Itu software yang kami tawarkan. Nah, ini transmisi data yang dapat kami lakukan adalah data ditransmisikan melalui saluran yang terenkrit untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi data dari mesin itu aman. Walaupun data ini real time, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, ini memastikan bahwa transmisi data itu andal, tepat, dan tahan terhadap masalah jaringan. Jadi nanti kami pasti harus melakukan analisis terhadap mesin industri yang akan diambil datanya. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan latensi untuk memastikan data mencapai server sesuai dengan waktu yang real. Karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu, mesin-mesin industri dengan daya listrik yang besar, kadang-kadang suka terjadi delay, jadi tidak sesuai antara data yang dikirimkan dengan data yang dihasilkan. Nah, ini kami sudah bisa mencegah hal tersebut. Nah, ini data processingnya nanti mempergunakan machine learning, ya, pembelajaran mesin, mempergunakan analisis statistik, dan mempergunakan analitik prediktif untuk memproses data. Kemudian data mentah yang dihasilkan itu nanti akan dilakukan cleaning, pembersihan mana data yang tidak perlu, gitu, supaya tidak membebani server dan juga tidak membebani proses transfer data. Dan ini bisa menghilangkan noise dan kesalahan. Kemudian pengenalan pola, jadi data dari mesin industri ini bisa kita ambil bahwa ini polanya adalah dengan pola ritme data-data biner yang mungkin nanti bisa kita olah menjadi data hexa ataupun menjadi data real yang informasinya dapat langsung dikonsumsi. Dan aplikasi kami juga bisa memprediksi masalah potensi sebelum terjadi. Misalkan mesin ini akan habis bahan bakarnya, akan habis olinya dalam waktu berapa hari lagi, dalam waktu berapa jam lagi. Nah, jadi sebelum terjadi error pada mesin, berhentinya mesin, maka aplikasi kami dapat memprediksi hal tersebut. Nah, ini nanti hasil dari pengambilan data dari mesin-mesin industri itu dapat ditampilkan pada dashboard yang mudah untuk digunakan, mudah untuk pemantauan, dan mudah, mudah juga untuk mengambil keputusan. Jadi nanti di bagian akhir presentasi ini kami akan tunjukkan eh, sejenis dashboard yang real time, ya, yang bisa dilihat langsung di site office untuk level top management. Jadi nanti ada user interface, ya. Dashboardnya itu dirancang dengan antar muka pengguna yang intuitif sehingga mudah dinavigasi. Kemudian hasil yang ditampilkan itu sangat mudah sekali untuk dikonsumsi, dalam arti mudah dipahami gitu. Jadi pengguna dapat menyesuaikan dashboard untuk menampilkan data yang paling relevan bagi kebutuhan mereka.
Kami dapat memilah-milah kebutuhan untuk top management seperti apa, untuk middle management seperti apa, dan untuk low management seperti apa. Nanti kita bisa diskusi data apa yang ingin ditampilkan untuk masing-masing level manajemen tersebut. Kemudian datanya real time ya. Dashboard ini memperbarui secara real time. Kemudian ada tool analitiknya, jadi termasuk alat untuk menganalisis data seperti grafik, kemudian sistem peringatan, alert, warning, dan lain-lain. Kemudian data dapat diakses dari berbagai perangkat, dari komputer, tablet, smartphone, laptop, dan memastikan data tersedia kapan saja dan di mana saja. Itu aplikasi yang kami tawarkan. Nah, ini langkah-langkah dari pengambilan datanya seperti ini yang dapat kami lakukan. Jadi perangkat lunak kami ini dapat mengumpulkan data dari perangkat IoT atau dari perangkat lunak Anda, ya, dengan mempergunakan REST API. Diambil, dimasukin ke dalam database, kemudian dari database diolah. Adapun transmitternya itu bisa mempergunakan berbagai device yang sesuai dengan mesin industri. Jadi kami harus melakukan analisa dulu, kita gembak dulu, survei dulu, kemudian setelah itu kita diskusi. Kemudian perangkat lunak custom yang kami kerjakan, yang kami miliki, yang kami buat, itu dapat mengumpulkan data dari perangkat IoT. Kemudian kami dapat mendukung mesin dengan database yang sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat mempergunakan database eh, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre, DB2, Informix, Sybase, dan lain-lain. Jadi kami nanti akan memberikan edukasi database apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Nah ini nanti database tools programmingnya nanti kami akan mempergunakan web based supaya aplikasi ini hasil informasinya dapat diakses dari segala tempat dan segala perangkat. Dan ini di bagian akhir ya, aplikasi kami ini dapat memproses data Anda ke dalam perangkat lunak Big Data. Nah, ini keuntungan dari Smart Factory yang kami tawarkan diantaranya adalah merampingkan biaya operasi dan mengurangi waktu henti melalui pemeliharaan prediktif. Inilah salah satu keunggulan kami nih. Jadi sebelum terjadinya error, sebelum terjadinya kesalahan, dan lain-lain, kami dapat melakukan analisis terhadap mesin industri yang Bapak Ibu punya dengan analisis prediktif mempergunakan artificial intelligence. Kemudian keuntungannya adalah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Ya, jadi nanti informasi-informasi yang dihasilkan dari mesin industri dapat kita diskusikan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian keuntungan yang kami tawarkan dari aplikasi yang kami miliki adalah memastikan bahwa output yang dihasilkan itu konsisten dan berkualitas tinggi melalui kontrol dan pemantauan yang tepat. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah aplikasi kami itu menawarkan biaya operasional ya, menurunkan biaya operasional melalui manajemen SDM yang efisien dan pengurangan limbah. Dan yang terakhir, keuntungan dari aplikasi yang kami tawarkan adalah memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan analitik lanjutan yang menggunakan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Dan secara ringkas, konklusi dari aplikasi yang kami tawarkan, aplikasi yang kami buat adalah itu bisa meningkatkan apa revenue sekitar 10% dan mengurangi biaya operasional produksi dan lain-lain sekitar 12% dan meningkatkan apa istilahnya efisiensi aset sekitar 30%. Ini dengan analitik prediktif yang kami miliki dengan kecerdasan buatan pada aplikasi yang kami tanamkan. Nah, ini Smart Factory ini Smart Factory dari
Aplikasi yang kami tawarkan diantaranya adalah pemantauan kondisi mesin secara real time nih. Seperti tadi, misalkan pemantauan dayanya, pemantauan suhunya, pemantauan BBM-nya. Dapat kami lakukan. Kemudian aplikasi kami mengubah sistem WS IRD yang tadinya manual menjadi WS IRD digital. Kemudian kami juga bisa melakukan sistem pelacakan produk dengan mempergunakan QR code. Lalu maintenance system, ya, manajemen pemeliharaan secara korektif, preventif, dan dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Ini efek dan kelemahan apabila kita tidak mengadopsi digitalisasi industri ya. Di antaranya akan kehilangan banyak sekali apa ya, kita lemah dalam bersaing dengan perusahaan orang lain ya. Kemudian efisiensi akan menurun, biaya sangat tinggi, inovasi sangat terbatas, kemudian turunnya kepercayaan dan kepuasan customer, kemudian resiko errornya sangat tinggi, kemudian kita akan sulit dan lambat beradaptasi dengan pasar ya. Itu di antara beberapa hal yang akan terjadi pada perusahaan kita apabila kita tidak mengadopsi konsep dari digitalisasi industri 4.0. Nah, ini contoh dari, dokumentasi dari mesin-mesin industri yang kami tampilkan di layar monitor, kemudian ini real, alat-alat mesin produksinya, ya. Jadi, daftar kontrol yang kami buat untuk mesin-mesin industri tersebut ada di bagian sebelah kanan. Untuk itu, maka jika Bapak Ibu berminat, nanti kita harus berdiskusi dulu. Kami harus melakukan survei dulu, melakukan analisa mesin yang Bapak Ibu miliki, data ini dapat diambilnya dengan cara apa, bagaimana, dan yang akan dihasilkan. Outputnya seperti apa? Nanti kita harus diskusi. Nah, ini di antara beberapa hal yang bisa kami ambil ya, status mesin, ukuran apa ya, power dari mesin, temperaturnya juga bisa kita ambil datanya sesuai dengan kebutuhan. Nanti ini tinggal kita sepakati aja data apa yang akan diambil dari mesin industri Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fiturnya sudah kami tunjukkan tadi, yaitu adanya dashboard. Kami memiliki aplikasi yang sudah tertanam di dalamnya adalah artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Kemudian untuk menampilkan laporan, mencetak laporan, mengirim laporan hanya cukup dengan satu klik saja. Kemudian untuk menampilkan grafik-grafik ini real time karena data terus terkoneksi dari mesin industri ke database ke aplikasi dan mesin dapat dimonitoring secara real time. Dan desain kami itu responsif ya, bisa ditampilkan di smartphone, tablet, PC, laptop, itu sudah bisa. Nah, ini contoh dari dashboard yang kami pernah buat ya. Jadi ada data-data eh, hasil industri dari sebuah mesin. Nanti ini bisa ditampilkan berdasarkan tanggal, bisa ditampilkan berdasarkan mesin, bisa mesin tersebut ditampilkan detail itemnya. Misalkan mesin A sedang melakukan produksi produk apa, sudah menghasilkan produk sebanyak berapa, kemudian mesin industri ini sudah dihidupkan berapa lama, operatornya siapa, dan lain-lain ini bisa ditampilkan. Nah, ini kami nanti bisa juga untuk menampilkan desain 3 dimensi dari gambar mesin industri yang Bapak Ibu miliki. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Dan jika ada yang
berminat nanti silahkan komentar di bawah deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.